Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Dr. Desvian Bandarsah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Desvian. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat kan ya? wabarakatuh. Kang Sofan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dr. Desvian Bandarsah. Beliau adalah seorang pendidik dan juga menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selain itu, beliau juga seorang kader Muhammadiyah. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang cukup spesifik karena kebetulan di bulan Mei ini bertepatan dengan ulang tahun Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang ke-87. Kita akan berbincang dengan Kang Desvian tentang sosok Buya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemikir, dan juga sebagai tokoh Muhammadiyah. Kang Desvian, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini kita semuanya kenal. Beliau adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah. Beliau juga dikenal bukan hanya sebagai seorang pendidik, pemikir, cendekiawan muslim, tetapi juga dikenal sebagai guru bangsa. Pemikiran-pemikirannya banyak kita jumpai di berbagai karyanya, buku-bukunya, dan beliau juga di usia senjanya masih aktif menulis di beberapa koran. Misalnya Resonansi di Republika, atau tulisan-tulisan beliau di Kompas. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang dikaji oleh para mahasiswa, para akademisi. Mungkin terkait dengan pendidikan, terkait dengan pluralisme, toleransi, dan juga Islam dan Pancasila. Yang karena beliau juga menulis disertasi tentang Islam dan Pancasila. Ini saya mau bertanya kepada Kang Desvian. Bagaimana Kang Desvian melihat sosok Buya Syafi'i Ma'arif ini sebagai seorang pemikir dan sebagai tokoh Muhammadiyah, kan? Ya, terima kasih Kang Sofan. Ya. Jadi saya kira Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab kita sebut dengan Buya Syafi'i ini adalah tokoh langka ya yang dimiliki oleh Indonesia pada hari ini. Kelangkaannya itu disebabkan karena tokoh ini memiliki konseptualisasi dari corak berpikir yang mampu memayungi segenap kepentingan dari stakeholder Indonesia ini. Jadi saya kira keragaman berpikir dia menyangkut konteks keagamaan, konteks keislaman, konteks kebangsaan, dan bahkan konteks kemanusiaan, itu memberikan tidak hanya keteduhan, tapi semacam kompas yang memberikan arah bagi kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia yang plural, mau kemana sebenarnya masa depan Indonesia itu diarahkan begitu. Karena kalau kita melihat pandangan-pandangannya, Buya itu sangat konsisten. Tidak banyak tokoh Indonesia yang konsisten dalam perjalanan sejarah dirinya, disebabkan karena perubahan-perubahan cuaca politik yang berlangsung di Indonesia. Buya adalah yang konsisten. Dia selalu memegang teguh prinsip-prinsip keislaman dalam baju keindonesiaan, bukan hanya bajunya tetapi juga dalam substansi keindonesiaan. Maka percikan pemikirannya itu kan selalu mengedepankan pandangan-pandangan kebangsaan. Dan dia kemudian menjadi sosok yang mendidik bangsa ini. Maka kemudian dia diberikan
semacam gelar atau semacam rujukan sebagai guru bangsa, sebagai bapak bangsa. Karena statusnya sebagai guru bangsa itulah, maka kemudian dia semakin kuat memberikan dan mencurahkan perhatiannya untuk mendidik bangsa ini. Kalau kita dengar pembicaraannya, baca tulisannya, dan apresiasi dari berbagai kalangan, melulu isinya tentang bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang berdiri dengan kokoh di tengah-tengah keragaman. Melulu tentang bagaimana bangsa yang besar ini dapat melindungi masyarakatnya, manusia Indonesia itu, tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun yang bisa memberikan stigmatisasi bagi katakanlah ras, bagi etnisitas, bagi keagamaan. Tidak ada ruang di situ. Dia selalu menempatkan itu dalam koridor keindonesiaan. Lebih dari koridor keindonesiaan, dia menempatkan itu dalam gagasan-gagasan kemanusiaan. Lebih dari gagasan kemanusiaan, dia menempatkan gagasan itu sebagaimana yang dikatakan Prof. Haidar, kemanusiaan yang universal. Nah, saya kira itu. Iya. Menarik sekali ya, Kang Desbian. Tadi ada kalimat yang menarik itu ya. Buya ini seorang yang konsisten, komitmen untuk merawat kebangsaan di tengah cuaca politik yang tidak menentu. Ya. Dan memang beliau ini adalah tokoh yang langka ya, pasca Cak Nur, Gus Dur ya. Karena beliau ini juga ditulis oleh Gus Dur pada saat itu di Prisma sebagai salah satu 3 pendekar dari Chicago begitu ya. Tapi bagaimana Kang Desbian melihat pemikiran beliau terkait dengan pendidikan, Kang? Saya kira sosok ini juga selain sebagai seorang pemimpin Indonesia, guru bangsa, maka dia juga sebagai pendidik. Pendidiknya itu tidak dibatasi, aktivitas pendidikan yang dilakukan tidak dibatasi sekedar pada dunia kampus, yang kadang-kadang juga bersifat mekanis. Tapi aktivitas pendidikannya itu meliputi segenap dimensi kehidupan ber-Indonesia. Maka saya mengatakan dia adalah guru bangsa karena dia mendidik bangsa. Dia guru bagi Indonesia karena dia mendidik Indonesia. Indonesia itu dididik, suka atau tidak suka orang, tapi ujaran-ujarannya, pikiran-pikirannya itu bernas sekali untuk ditempatkan, untuk dijadikan rujukan sebagai proses pendidikan bagi bangsa ini. Kita ini kan sering gagal sebagai bangsa ya untuk memetik pelajaran-pelajaran atau hikmah dari yang berlangsung di masa lalu dan yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Akibat kepentingan-kepentingan yang sempit, yang dilatar belakangi oleh kelompok, oleh etnis, oleh baju-baju agama misalnya. Tapi Buya tidak demikian. Buya memberikan tontonan yang sangat mewah bagi kehidupan bersama kita. Kalau Buya mengatakan bahwa kita harus mendahulukan Indonesia dan hidup dengan sederhana, Buya melakukan itu. Dia tidak mementingkan jabatan, dia tidak pernah menduduki posisi-posisi yang mentereng, kecuali dia memberikan nasihat kepada presiden atau kepala negara. Kalau Buya mengatakan Indonesia ini harus ditegakkan atas prinsip-prinsip keindonesiaan, maka dia juga melakukan itu. Dia mendorong generasi-generasi bangsa ini untuk bisa berpikir lepas dari kerangkeng atau baju-baju kelompoknya. Selalu disampaikan oleh Buya Syafi'i dengan nada yang halus, dengan nada yang lembut, tetapi juga tegas. Nah, dia menyampaikan itu. Saya kira kita bisa banyak melihat. Saya kira kalau kita melacak pandangan-pandangannya, kenapa sosok Buya ini kok bisa menyelami suasana kebatinan Indonesia itu, bisa mengetahui dan memahami dengan jernih apa sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia. Karena kemampuan dia memahami itu disebabkan cakrawala berpikir dan wawasan yang dimiliki. Saya ingat betul ya, pidato pengukuhan guru besarnya itu. Itu buat saya adalah satu pidato yang menggambarkan
keluasan, ketawaduan, sekaligus juga komitmen dia terhadap kehidupan gitu. Dia mengatakan kurang lebih demikian, bahwa dalam 30 tahun terakhir ini saya belajar tentang 3 hal, kata Buya, yaitu tentang Islam, tentang sejarah, dan tentang filsafat. Semakin saya mengarungi ketiganya, semakin saya merasa kecil di dalamnya. Nah, itu kan memberikan gambaran bahwa pengakuan tentang kecilnya Buya di dalamnya itu disebabkan karena sifat waspadanya, sifat kehati-hatiannya, dan sifat rendah dirinya. Lalu dengan wawasan semacam itu, Buya dengan sangat terang benderang bisa melihat bagaimana sesungguhnya kondisi keumatan, kondisi kemasyarakatan, dan kondisi kebangsaan kita yang menurut pandangannya itu masih perlu untuk terus diperkuat, dipertajam, dan dikembangkan menuju gagasan-gagasan yang bersifat plural, gagasan-gagasan yang bersifat majemuk, gagasan-gagasan yang menumbuhkan empati, kebersamaan, penghargaan terhadap nilai-nilai keindonesiaan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan tentunya. Jadi tidak ada ruang karena nilai-nilai keindonesiaan yang ditumbuh kembangkan secara mekanis itu bisa melahirkan semangat nasionalisme yang sempit, yang kita kenal dengan istilah chauvinisme. Itu berbahaya. Jangan sampai ada di Indonesia ini paham-paham yang eksklusif dalam pengertian suku kami yang lebih bagus, lebih besar, lebih hebat. Itu tidak menghargai keragaman. Itu tidak menghargai pluralisme. Itu yang ingin diperjuangkan oleh Buya Sepe Ma'arif. Jangan sampai ada kelompok-kelompok keagamaan yang merasa lebih penting, lebih hebat, lebih mampu. Kecuali kalau dia memang lebih besar, dia harus mampu menjadi payung yang mengayomi kepentingan keindonesiaan yang plural itu. Itu yang diperjuangkan Buya selama kurang lebih 40, 50, bahkan 60 tahun terakhir ini. Sejak namanya muncul sebagai sosok pemikir, sebagai tokoh cendekiawan, dan sekaligus juga sebagai guru bangsa. Saya kira kita tidak memiliki guru bangsa yang berlimpah, bahkan banyak pun tidak pada hari ini. Nah, maka sosok Buya ini menjadi sangat penting bagi kehidupan keindonesiaan kita, bagi kemajuan cara berpikir masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk di dalamnya umat Islam kita. Saya kira perlu merujuk bahwa kemudian ada ada perbedaan, ada sepahaman dengan gagasan-gagasan Buya itu adalah soal lain. Ruang untuk mendiskusikan itu bagi sosok Sepe Ma'arif sangat terbuka. Sangat terbuka. Karena beliau juga tidak mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Betul. Tetapi banyak orang memberikan apresiasi dan menilai bahwa yang disampaikan Buya Sepe Ma'arif itu adalah sesuatu yang penting bagi keindonesiaan kita, bagi cita-cita kita untuk merawat segala macam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini secara given. Nah, saya kira itu. Dan kalau kita melihat ini ya, Kang Despian, tulisan-tulisan Buya yang penuh dengan diksi kalimat yang cukup keras, tajam ya, misalnya preman berjubah, tuna adab, tuna visi, seperti itu. Dan itu tidak jarang menuai kritik. Artinya di tengah satu situasi atau iklim politik tadi yang tidak kondusif, di mana populisme agama itu kan tidak jarang meresonansikan kegaduhan ya, di ruang-ruang publik. Agama kerap kali dijadikan sebagai alat untuk tujuan kekuasaan, tujuan politik. Di situ Buya begitu sangat keras. Dan ada sebagian yang menilai bahwa sosok seperti Buya ini betul-betul langka. Banyak para intelektual yang mereka tidak berani untuk menyuarakan kebenaran.
dalam pandangan Kang Despian sendiri gimana? Ya, saya kira gejala politik dan keindonesiaan kita dalam kurun waktu katakanlah 8 tahun terakhir ini, ya sejak tahun-tahun 2014 ya, memang tidak bisa kita sangkal itu mengarah pada kondisi-kondisi yang kompleks. Nah, kompleksitas itu antara lain berangkat dari berbagai posisi, ya. Ada atau variabel, ada variabel ekonomi, ada variabel politik, ada variabel agama, dan ada variabel lain yang bisa kita terjemahkan ke dalam kompleksitas dimaksud. Nah, tentu saja 8 tahun terakhir ini sekurang-kurangnya kita bisa melihat bahwa tensi politik Indonesia itu meningkat antara lain disebabkan oleh kontestasi politik yang itu dibungkus dengan isu-isu pilpres atau isu pilkada. Itu sudah berlangsung. Tetapi kita sebenarnya jauh lebih penting mengambil hikmah bahwa kalau perspektif keagamaan itu ingin ditarik ke dalam wilayah politik, maka kita harus mengembangkan gagasan-gagasan keagamaan dalam konteks nilai yang bisa memberikan spirit bagi upaya untuk saling menghargai, saling mengapresiasi, tetapi tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengambil benefit dari situasi-situasi yang kompleksitas itu, yang kompleks itu. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Buya. Maka Buya itu suka menggunakan bahasa-bahasa yang unik ya. Unik ya. Nah, dia menggunakan preman berjubah agama. Itu sebenarnya ada nggak sih dalam realitas kita? Ya tentu kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa menutup mata bahwa situasi itu berlangsung. Ya. Saya kira jubah preman tidak hanya digunakan dalam perspektif agama, jubah preman juga digunakan dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, apakah politik kepartaian, dalam konteks kebudayaan, itu berbagai variabel itu sering menjadikan pertumbuhan keindonesiaan kita itu mengalami stagnasi. Bahkan lebih dari sekedar mengalami stagnasi, mengalami problematik yang kemudian kita sering menemukan jalan buntu gitu loh. Nah, ini yang dikritik oleh Buya. Saya kira kritik semacam itu tidak bisa dilihat dan dinilai secara tergesa-gesa. Apalagi sekedar merujuk pada diksi atau kata yang digunakannya. Tapi kritik semacam itu harus dinilai dalam konteks yang lebih jernih, berhati-hati, dengan konteks berpikir yang terbuka, sehingga orang akan menemukan benang merah antara diksi yang digunakan dengan realitas yang berlangsung di sekitarnya. Ini yang diinginkan dari proses pembelajaran terhadap teks yang disampaikan Buya, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Jadi kalau kita ingin memformulasikan teks dan lisan Buya dalam konteks pembelajaran, maka sebenarnya kita bisa mengambil kearifan, kita bisa mengambil pelajaran. Karena teks dan konteks Buya itu sebenarnya saya katakan itu mendidik Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai entitas yang betul-betul memahami dirinya, bahwa Indonesia ini adalah postulat yang berangkat dari keragaman. Kalau postulat yang berangkat dari keragaman itu, maka kemudian Indonesia itu harus berani dan memiliki kemauan untuk saling mendengarkan, untuk saling mengakui.
untuk saling membuka diri. Nah, kalau kemudian yang diusung adalah konsep-konsep yang bersifat primordial, apakah primordial itu berpijak pada kepentingan politik praktis yang kita sama lihat dipertontonkan dengan kasar pada hari ini oleh elit politik kita, atau kepentingan itu juga berpijak pada kepentingan praktis yang kita pertontonkan dengan menggunakan idiom-idiom keagamaan. Ini sesuatu yang kontraproduktif bagi keindonesiaan kita. Maka sekarang kan kita sama sinisnya. Ya, ada kelompok orang yang sinis ketika mendengar NKRI harga mati. Tapi juga ada kelompok orang yang sinis ketika mendengar jargon-jargon keagamaan dibawa ke tengah-tengah kehidupan. Lah, kalau dua-duanya kemudian tidak mau merefleksikan situasi, maka Indonesia itu nanti akan menjadi remah-remah atau akan menjadi situasi yang makin terfragmentasi. Nah, kita tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan itu. Nah, saya kira itulah poin apa yang disampaikan Buya tentang idiom-idiom jubah, preman berjubah agama, atau politisi yang mengedepankan kepentingan yang sempit dan seterusnya itu. Iya, menarik ini, Kang Daspian. Jadi memang pemikiran-pemikiran Buya yang begitu banyak sekali kita jumpai di dalam karyanya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Artinya teks itu bukan tanpa makna. Jadi antara perilaku Buya dengan apa yang dia pikirkan, yang dia nasihatkan itu tidak pecah kongsi begitu ya. Dan seperti tadi kita singgung di awal bahwa Buya bukan sekedar seorang pendidik, seorang kader Muhammadiyah, dan Buya memang sejatinya bukan hanya milik Muhammadiyah, tetapi juga menjadi milik bangsa ini karena beliau juga sebagai guru bangsa. Apa yang Kang Daspian lihat sosok Buya sebagai seorang guru bangsa yang mengayomi kebinekaan di Indonesia ini? Ya, kalau kita perhatikan ya, betapa sosok ini dengan ringan dan ikhlas mengkritik banyak hal. Kenapa dia mengkritik banyak hal? Karena di dalam banyak hal itu banyak masalah, banyak problem. Seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu sosok ini mengkritik dengan sedemikian lugas dan tulus karena dia tidak memiliki idiom kelompok di balik dirinya. Beda dengan orang lain mengatakan A, B, C, D, tetapi orang punya background. Apakah background politik, apakah background kelompok, atau background primordial lainnya. Tapi Buya Syafi'i tidak memiliki background primordial itu. Sehingga kemudian apa yang dia katakan itu betul-betul bisa menjadi rujukan. Kalau dia mengatakan tentang hendaknya elit politik ini melek, jangan menjadikan Pancasila itu sekedar lisannya, tetapi jadikan Pancasila juga perbuatannya, maka tidak ada yang membantah. Baik kelompok-kelompok yang pro maupun kontra dengan negara, itu semua mengamini, mengakui bahwa yang dikatakan itu benar. Atau kalau Buya mengatakan hendaknya umat Islam Indonesia itu bisa melampaui cara berpikir keislaman untuk kepentingan-kepentingan keindonesiaan, itu juga tidak ada yang membantah. Karena apa yang dikatakan Buya itu juga tidak memiliki idiom-idiom primordial. Jadi kan ini sosok yang dengan leluasa bisa merespon berbagai perubahan perkembangan isu yang berlangsung di landscape keindonesiaan kita. Saya kira itulah yang menyebabkan sosok ini menjadi sosok yang langka. Jadi ketika dia berkata-kata, dia bisa diterima di kalangan Muhammadiyah, di kalangan NU, di kalangan Islam, di kalangan Kristen, di kalangan agama, di kalangan nasionalis. Bahkan
di dalam konteks keindonesiaan kita, seolah-olah diksinya itu terukur dan diukur gitu loh. Nah, dengan kondisi-kondisi keindonesiaan. Lalu karena diksinya terukur dan diukur, maka kemudian pesan yang disampaikan itu betul-betul masuk ke dalam realitas yang dimaksudkan untuk berubah melalui proses-proses perjuangan itu. Perjuangan yang berlangsung atas spirit kebaikan, atas spirit keindonesiaan tadi. Saya kira itu, Kang Sopan itu. Iya, dan Buya tentu di usianya yang sudah tidak muda lagi ya, sudah 87 tahun. Ya. Sudah sepuh beliau, tetapi itu tidak menghambat beliau untuk terus memikirkan bangsanya, dan Buya mewarisi pemikiran yang begitu kaya untuk anak-anak bangsa. Apa yang perlu kita lanjutkan yang kita warisi dari pemikiran Buya, Kang Deswian? Ya, yang pertama sekali saya kira satu hal yang perlu dirawat dan diruat ketika dia menggagas tentang keindonesiaan. Indonesia ini, mengapa para pendiri bangsa ini bisa berkompromi tentang keindonesiaan? Karena demi melihat masa depan rakyat dan negeri ini. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh nasionalis, ya, yang Kristen, yang Islam, itu bisa melakukan kompromi ya, dalam konteks menerima Pancasila, dalam konteks menerima Undang-Undang Dasar 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka, itu didasarkan oleh spirit dan semangat untuk merawat kemerdekaan Indonesia yang baru 1 kali 24 jam itu. Lalu kemudian spirit semacam itu yang ingin disampaikan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif itu, bahwa kita yang hidup pada hari ini harus memahami bahwa keindonesiaan itu adalah entitas yang bisa membesarkan masyarakat dan bangsa ini. Dan entitas keindonesiaan itu tetap saja, kalau kita mau lihat spiritnya, maka spiritnya adalah spirit keislaman. Saya ingin mengatakan Indonesia itu adalah spiritnya spirit keislaman. Karena mayoritas penduduknya adalah Islam. Tetapi kita harus berani mengatakan dan mendorong bahwa spirit keislaman yang ingin kita bangun adalah spirit keislaman yang memayungi, yang menjadi rahmat bagi keindonesiaan itu. Nah, itu prinsip utamanya. Yang kedua, lebih dari itu, yang ditawarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif adalah corak pemikiran dan corak tindakan yang didasarkan oleh rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan inilah yang menempatkan apa yang menjadi dasar berpikir dan berucapnya itu tidak lekang oleh zaman, tidak lekang oleh waktu. Bahkan ketika Indonesia sudah rapih sekalipun di masa yang akan datang, spirit kemanusiaan semacam itu akan tetap menjadi pedoman bagi orang-orang yang mencintai negeri ini. Nah, spirit kemanusiaan itu melampaui sekat-sekat agama, sekat-sekat politik, sekat-sekat ekonomi, sekat-sekat primordialisme lainnya. Karena sekat-sekat semacam itu memang harus dikurangi kalau belum bisa dihilangkan, agar kemudian kemanusiaan itu mewujud dan memiliki wadah untuk ditumbuh kembangkan dalam konteks keindonesiaan kita. Jadi gagasan tentang keindonesiaan selalu dibungkus dengan spirit humanitas itu. Spirit humanitas itu selalu memiliki rujukan-rujukan yang konkret dalam landscape keindonesiaan tadi. Jadi ini dua dimensi yang saling mengkonfirmasi. Keindonesiaan mengkonfirmasi kemanusiaan, kemanusiaan itu mengkonfirmasi keindonesiaan. Karena tidak jarang atau
ada kelompok, ada orang yang ketika mengkonfirmasi keindonesiaan itu menihilkan kemanusiaan. Dan ketika mengkonfirmasi kemanusiaan menihilkan keindonesiaan. Nah, ini yang ingin dijaga dan ditawarkan. Jadi warisan semacam ini saya kira tetap relevan dan penting sepanjang kita masih mengidentifikasikan diri kita menjadi bagian dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Dan narasi besar pemikiran Buya Syafi'i itu ada dalam keindonesiaan, keislaman, kemanusiaan yang istilah Kang Desvian saling mengkonfirmasi begitu ya. Dan betapa komitmennya Buya di dalam merawat keindonesiaan, kecintaannya terhadap Indonesia sampai-sampai beliau mengatakan Indonesia ini harus ada sehari sebelum kiamat gitu. Ya. Dan mudah-mudahan di ulang tahun Buya ini ya di usianya yang ke-87 beliau masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif selamat ulang tahun di usia yang ke-87. Semoga Allah tetap memberikan kejernihan dan keberanian bagi Buya untuk bersuara. Amin. Untuk menyuarakan kehidupan yang kita cintai bersama-sama ini. Lalu semoga Allah memberikan ridho dan memberikan kesehatan kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Karena ridho Allah dan kesehatan Buya Syafi'i Ma'arif itu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia Indonesia di masa-masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Kang Desvian atas waktunya. Sama-sama Kang Sopan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di ujung waktu. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan sama beliau, tetapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.